kajian pagi ini nampaknya Pak Ustadz ini semangat betul ya. Mudah-mudahan kami selaku pengurus EKM, Pak Ustadz dapat menyelesaikan disertasi tahun ini, karena tadi banyak melibat nama-nama doktor itu. Mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Perlu kami sampaikan juga kepada Pak Ustadz bahwa memang ada beberapa tahun yang lalu dari Basnas itu membuat surat, ya, ada surat kepada kami untuk membentuk UPZ. Tetapi sampai sekarang belum terrealisasi karena kendalanya teman-teman masih banyak yang belum mau menjadi pengurus UPZ ini. Karena tugas UPZ ini bukan yang mudah, karena bertugas setiap waktu, bukan insidental setiap bulan puasa ini. Namun alhamdulillah Pak Ustaz, untuk pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Masjid Al-Barakah, karena ini sering pengajian selama periode saya masuk ke 5 tahun ini, bahwa pembayaran zakat fitrah itu untuk panitia memang tidak pernah diambil dari zakat fitrah, dan kami ambil dari ada beberapa sedekah yang ada, dan kalau kekurangan itu nanti diambil dari kas masjid. Itu sudah komitmen kami, jangan sampai zakat fitrah itu diambil oleh panitia, karena ya kita sering ikut pengajian, jadi ya kita harus terapkan. Nah, yang ingin kami minta informasi kepada Ustaz, saya sebenarnya tertarik membentuk UPZ ini, tapi ke depan mungkin ya pengurus yang baru nanti, karena saya juga akan terakhir tahun ini pengurus, mungkin ketua DKM nanti bisa merealisasikannya. Mungkin juga saya juga untuk studi banding masjid mana yang kira-kira sudah ada UPZ-nya, mungkin bisa diskusi dengan para ketua DKM atau yang ditunjuk nanti, bagaimana realisasinya di lapangan, apa pengalaman yang kita harus terjun ke masyarakat untuk menggerakkan hati masyarakat untuk membayar zakat fitrah, karena ini tantangan besar Pak Ustaz. Bukan mudah kita memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya mau membayar zakat ini. Pegawai negeri saja kalau tidak di-SK-kan oleh ya wali kota sekarang ini, ya, langsung dipotong, itu banyak kawasan kota masih banyak yang nggak mau. Tapi karena sudah di-SK-kan, mau tak mau ya zakat hartanya sudah dipotong. Nah, termasuk zakat ini kan bukan hanya zakat fitrah saja Pak. Ya, betul. Termasuk zakat-zakat yang lain itu dikelola UPZ. Sebenarnya ini sangat menarik ya, dalam arti kata mementaskan kemiskinan masyarakat di sekitar kita. Karena di sekitar kita juga ini masih banyak teman-teman yang butuh bantuan dari pemerintah. Bahkan kalau ada UPZ ini bisa langsung menyentuh kepada masyarakat. Saya minta informasi aja, ya. Masjid mana yang kira-kira sudah ada UPZ-nya, supaya mungkin kita bisa share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Ya, dari pelaksanaan zakat fitrah di masjid ini, maka tadi saya yakin, malah dari dulu yakin. Pernah juga saya sampaikan ada Budi, ya dulu waktu saya penelitian mau membuat ini jurnal. Jadi ada keterangan beliau situ, artikel pas nih. Tapi di masjid-masjid lain itu masih banyak, yang masjid yang kira besar, yang tidak akan mungkin lagi, tapi masih banyak. Baru berubah dalam tahun-tahun inilah. Tapi alhamdulillah kita sudah benar, inilah yang benar. Jadi kita bukan amilin, tapi kita panitia zakat. Nah, kalau kita kasihan pula, maksud jangan pula deh suruh lapar. Ya kami ini Pak kalau kerja kata berapa sehari. Itu kita pikirkan, dia punya anak istri. Nah, kita kasih honor dari kas masjid atau dari banyak sumbangan kita ini banyak, itulah gunanya. Janganlah bangga kita masjid banyak tanci itu. Maka banyak masjid di Jawa itu masjid kosong kas. Penting jangan tidak pajak bayar listrik baik. Itu bangga ada kita penam sekian.
Ya itu pendam kalau lah serkah kawan terguna yang pendam tansi ke bank. Nah, itu kan, itu yang lebih tepat. Maka usul tadi, ya nanti dibentuk ini, nanti kita usulkan ke ini, tapi kita lihat yang bakal akan jadi pengurus Basnas itu. Nah, tentu yang paham, ya OPZ itu. Karena tidak berat. Nah, nanti setelah dia memang betul-betul di SK-kan, itu satu ketua, yang kedua sekretaris, yang ketiga bendahara. Tambah anggota, tidak berapa orang, 2 orang, 3 orang, tidak sebanyak. Nah, itu yang mau bekerja menurut kita. Nah, nanti kita cek, kita lihat. Ya, itu di SK-kan oleh pemerintah dalam hal ini sesuai dengan peraturan Basnas nomor 2 tadi. Itu dia yang meng-SK-kannya. Baru ada OPZ Al-Barakah. Wah, saya yakin Pak, saya yakin. Ya, kalau PZ itu sudah berdiri, saya yakin nanti kita baca. Nah, di situ amilin status Bapak itu tadi. Amilin sepanjang masa selama 10 tahun, 5 tahun itu. Tiap tahun ada zakat fitrah, berhak dia menerima. Jangan khawatir, ambil saja. Karena dia sebagai amilin bukan saja ngurus zakat fitrah, tapi termasuk zakat-zakat mal dan lain sebagainya. Nah, kemudian usulnya tadi di mana kira-kira lah ada. Nah, aku belum terdengar ini. Di Bengkulu ni belum terdengar, termasuk di Masjid Raya, jangan-jangan belum. Itu kan. Jadi payah tu ada kalau aku nak jawab itu di mana di Bengkulu ni. Maka kita nak ajukan penelitian sekarang tu belum masuk kalau. Berapa? Jadi jumlah masjid kita tu 600 ribu, 600 lebih di Kota Bengkulu aja. Jadi nanti setelah masuk ke Google itu nanti berapa persentase yang sudah ada OPZ-nya yang ditantangkan oleh Basnas. Saya analisa aja kira-kira baik asal belum ada. Sedangkan masjid besar seperti ini belum ada, apalagi masjid kecil-kecil lah kaidannya. Nah, ini kan alhamdulillah. Inilah yang dimaksud dengan isian-isian pengajian kita. Pengajian kita bukan sekedar hibur-hiburan, kita sekedar ini, tapi ada yang kita hasilkan dan kita terapkan ilmu itu di masyarakat, yaitu di masjid-masjid kita. Saya kira itu. Baik, selesai. Katakan tuh kalau? Masih ada. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah hampir sama dengan zakat tadi Pak. Cara pembagian zakatnya maksudnya Pak, di mana kita sudah mengumpulkan uang zakat tadi, kemudian membagikannya berapa gitu. Misalnya 20 juta misalnya dapat uangnya, kemudian untuk 60 orang. Nah, cara membagikannya itu tadi Pak, cara membagikan zakat tadi. Iya, tiap keluarga itu. Ya. Oke. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Jadi ada yang fakir miskin kita anggaplah 20 keluarga. 20 keluarga. Catatan dalam buku kita yang tergolong pada fakir miskin di daerah kita yang patut kita santuni untuk hari raya Idul Fitri ini ada 20 orang. Ada 20 kakak. 20 kakak ini lihat, kakak pertama jumlahnya 5 orang. Kakak kedua jumlahnya 3. Kakak keempat jumlahnya 1. Jumlah ini 2 dan seterusnya. Maka bagikanlah supaya adil sesuai dengan jumlah keluarga dia di rumah. Artinya bisa yang 5 itu 500 ribu dia dapat, yang 2 taruhlah 200, yang 3 300, yang 4 400. Jadi rata dia. Jangan sama aku lagi seorang, kata nenek itu dapat 500. Kan itu kan. Padahal yang tempat lain tuh banyak anggotanya, 6, 7, 8 anak masih kecil-kecil kalau. Nah ini, jadi betul itu, sangat-sangat betul. Bukan satu keluarga kita tunjuk. Nih, warga sekian, anjoklah warga berapa, duit sekian, beras sekian. Nah, anjoklah. Padahal anggota keluarganya banyak. Ini sekian puluh sama Pak, sama karung berasnya sama, ininya sama, apa duitnya sama, tapi dia lagi seorang. Itu kan tidak adil namanya kan. Alangkah lemahnya kata. Nah itu betul, sangat betul sekali itu cara bayar. Nah itu ya, itu maksudnya. Ya.
Oke? Pak Ismail, dia gini masih banyak pertanyaan. Apa dia ketika mendoakan ya? Ada kok, itulah. Dia gitu ini. Udah baca, ada guru saya. Bagi dulu per individu. Betul. Individu, udah itu dalam satu keluarga berapa individu Ya. dikalikan sekian. Betul. Itu aja. Ya, lah. Gantikan per orang. Nah, jadi nanti kepala keluarga si Anu satu kan. Kita hitung dia berapa anggota keluarga dia nih. Ini 5. Nanti berapa jumlah per orang dia? Tren dari 10 atau 20 tadi sejumlah 100 orang. Bagi 100. Aman dia Dim. Dikalikan per orang itu. Baru tadi kita tunjukkan per keluarga. Oh, ternyata keluarga A dengan keluarga B tidak sama. Karena anggota keluarganya berbeda. Nah, itu kan. Baru dia adil. Itu caranya. Jangan per keluarga langsung sama. Tuh ya. Kalau yang ada yang mualaf tuh Pak? Ya, mu'alaf itu silakan saja, tapi fakir miskin kita utamakan dulu. Nah, jadi ada yang mu'alaf. Ya, kalau mu'alaf ini kan kadang dia lah masuk Islam lah mau lebih kaya lagi. Ya, mu'alaf itu yang baru masuk Islam, bukan jelas 10 tahun. Ya, ada mu'alaf manjang. Mata pala itu masih goyang. Itu mu'alaf tuh, masih goyang. Kemana laku nih? Gitu kan? Dia so miskin lah. Amanya dia lah mantap, maaf aja. Mu'alaf tapi pintar lah dia. Semayang pintar lah dia, rajin lah dia. Lanya di imam pula mu'alaf tadi kan. Ya masih jaga mu'alaf terus. Jadi mu'alaf itu ada batasnya sama dengan yatim. Sama yatim piatu tu. Jangan kita mengaku yatim piatu. Yatim piatu adalah orang tidak ayah tujuh ibu. Ya berarti yatim piatu kan tu. Apalagi Pak Ismail tu anak yatim tu santunilah. Anak yatim piatu tu kan. Anak nyantuni beliau gitu. Ya apalagi kita yang baru masuk Islam. Amalah maka tengok-tengok mu'alafnya tu ya orang yang baru yang mesti baik mali sana. Di masjid kita ni baru masuk kemarin dia masuk Islaman. Masih goyang-goyang itu, goyang-goyang mana-mana lah pala onek lah. Antara ndak lagi masuk Islam apa ni dia. Kira-kira kan itu. Ini yang perlu kita kasih. Maka di situ kesimpulannya, walaupun untuk hak fakir miskin boleh. Ulama yang ngatakan tadi bukan dilarang, tapi utamakan zakat itu ke fakir miskin. Boleh kepada asnaf lain. Ya, sana tadi ada guru ngaji. Kita katakan dia termasuk fisabilillah. Ya silakan aja. Tapi rata-rata juga guru-guru ngaji itu kadang-kadang anak-anak sekolah. Anak sekolah yang ekonominya kita anggaplah di bawah standar. Bisa dia masuk ke fakir miskin. Kan itu kan? Gampang tuh. Oke. Nah, kategori miskin, sapo fakir, sapo miskin. Siapa kelah ini? Kita ngambil satu-satu baik ulama. Itu mazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, yang namanya miskin itu orang mempunyai penghasilan tidak mencukupi 100% untuk makanan pokok. Contoh, si A bekerja sehari-hari. Seharusnya dia satu hari itu wajib 200.000. Kalau tidak anaknya bisa ada yang tidak makan, bisa ada yang putus sekolah. Wajib itu 200. Tapi dia hanya dapat 175. Maka bapak ini termasuk golongan orang fakir, orang miskin. Kan itu kan? Karena dia kurang dari 100%. Tapi kalau penghasilannya 50% ke bawah, sana si A ini 102, seharusnya dapat dia 200 satu hari, tidak pajak kurang Pak. Kalau kurang 200 tuh ongkos anaknya ada yang tidak tahu sekolah hari ini, kira-kira kan harus 200. Tapi dia ngekal dia kap sampai ke petang, itu hanya dapat 100.000. Maka orang ini termasuk fakir. Kan itu? Itu Nur Imam Syafi'i, bukan rokok.
Serah bapak yang setuju kan? Maka kita untuk neliti fakir miskin tuh susah juga sebenarnya, kecuali yang bersangkutan dia jujur. Wah Pak, kami memang selama ini nerima, tapi kini alhamdulillah lah cukup aku tanggungan tidak ada pula, anak lah tamat galau sekolah katakan. Aku alhamdulillah mantap kerja ini walaupun bukan sebesar nian. Anak-anakku alhamdulillah go lah tamat galau sekolah, dia lah kerja galau pula. Jadi yang aku jangan lagi lah. Berarti sadar sendiri dia. Jangan pula kita masih ini masuk aku biasanya bawa dapat zakat fitrah ini dah pernah dapat lagi semenjak Bapak Sianu jadi pengurus. Lah kena pula kita jadi pengurus tadi. Padahal awak tu memang tidak layak lagi. Anak lah selesai galau. Pekerjaan sehari-hari itu mungkin kita anggaplah jualan ikan. Keuntungan dia sampai 400-500 sehari. Masih pakai miskin. Kan tidak adil. Itu hanyalah kak pengurus masjid. Semenjak Sianu tu lah aku ni dapat lagi. Semenjak dia ketua pengurus. Ini. Sudah ya? Sekira sudah lewat target yang kita katakan tadi. Silakan yang belum beruduk mau beruduk silakan, yang sudah yang belum batal silakan langsung kita sholat. Itu adalah sholat Isra. Mudah-mudahan kata Rasulullah SAW, kita kalau melaksanakan sholat ini yaitu nanti akan bernilai, bukan sama dengan haji, bernilai haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Andai kata umur kita masih panjang, insyaallah tahun depan kita bertemu lagi. Demikian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Simon.